اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين 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 الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mujahadah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk melakukan amaliyah ini. Ini sing paling wangil niku persoalan nggih istiqomah. Istiqomah itu ajeg dan juga tetap itu sing angel dilakukan oleh manusia, itu istiqomah. Orang iso itu kita ini istiqomah itu wangil, tapi Allah itu memberi apresiasi ya.
memberi satu penghargaan sing paling tinggi tiada duanya, nak wong itu iso istiqomah. Jadi sekali lagi Allah itu memberi apresiasi, orang memberi penghargaan. Orang yang iso istiqomah ya, itu diberi penghargaan sing paling gede. Itu Allah memberi satu apresiasi kata ngeten. Nah, iki di dalam surat An-Nahl diterangkan wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi barang siapa yang bisa melakukan istiqomah ala tariqah la asqainahum ala asqainahum, di dalam apa namanya Al-Quran diterangkan ini ala tariqah. Tariqah itu maknanya menjalani agama, jalan agama dengan baik. Artinya sholatnya ajeg, nopo-nopo ajeg, nggih. Meskipun sidik tapi ajeg itu lebih bagus daripada akeh ora ajeg. Lah iki sing ora iso sampai kapanpun manusia tidak bisa melakukan sing jenenge istiqomah itu betul sakit. Ya kita bisa menghitung sampai berapa persen deh kita ini. Ya termasuk saya. Termasuk saya itu kok angel ya istiqomah ini. Kecuali kalau orang-orang waliullah, nabi-nabi itu istiqomahnya tetap. Nak awake dhewe itu tidak bisa. Belum bisa ya istiqomah itu. Nggih. Ya ono wae gitu loh. Ya ono wae urusannya. Maka mudah-mudahan ya kalau nggak ada undur syar'i termasuk panjenengan monggo mengikuti diniati itikaf, diniati untuk thalabul ilmi, mencari apa ilmu itu luwih top ya. Ya mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita bisa untuk melakukan sebuah istiqomah di dalam perjalanan. Ini sekali lagi wa allawistaqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Sing sapa wonge gelem iso istiqomah ala tariqah, menjalani perintah agama, salate ajeg, zakate ajeg, terus infake ajeg, dan napa mawon sing masalah amaliyah yang baik itu dalam keadaan ajeg, maka la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah itu akan memberi kesejahteraan baik itu yang ada di dunia maupun di akhirat. Sing jenenge kesejahteraan itu tidak bisa diukur dengan materi ya Bapak Ibu para jamaah. Kesejahteraan Allah diberikan pada kita ini bisa jadi berupa imateri. Kalau pahala itu memang kita bisa mengesip. Nanti kalau kita sudah saatnya itu akan diberikan katanya. Pahalanya kan kadah kita ini sudah saving kadah di dalam dunia ini. Ya, termasuk ngaji ada pahalanya. Di saving ya, di apa namanya? Disimpan. Nanti satu saat akan diberikan oleh Allah. Nah, diberikan sekarang katanya enggak cukup. Dunia sesak. Ya, itu pahala kita semuanya ini. Tapi nanti akan kembali kepada kita semuanya itu. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka kesejahteraan itu bisa berupa imateri, yaitu bisa berupa sehat, bisa berupa mangan iso enak, itu kan termasuk bagian dari sebuah kesejahteraan. Nggih mboten. Nikmat niku, nikmat. Ya, karena kita ini ditakdirkan oleh manusia ya, itu sudah bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur kepada Allah, ditakdirkan manusia kita ini. Nah, maka takdir kita ditakdirkan manusia ini ya tujuan utama yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah mahdhah, ibadah yang dianjurkan yang sudah kita lakukan, dan juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu ibadah sosial, itu juga memiliki nilai ibadah. Yang kedua, kita ini ditakdirkan memiliki pemimpin ya.
pemimpin sedunia, pemimpin umat ya, yang bisa mengantarkan keselamatan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jadinya kalau kita ini tidak memiliki nabi? Kira-kira piye gambarannya? Ya. Kan gelap kita ini kalau tidak dituntuni nabi. Ya, padahal Al-Qur'an itu dititipkan kepada Kanjeng Nabi, ya. Tuntunan itu dititipkan oleh Kanjeng Nabi kita diberikan untuk kita. Gitu caranya. Orang mungkin Al-Qur'an langsung untuk kita, kan tidak mungkin. Ya, jadi dititipkan oleh Kanjeng Nabi disampaikan kepada umatnya, yaitu dalam hal nopo mawon yang ada di dalam Al-Qur'an. Kan paling top itu Kanjeng Nabi, ya. Mulane kalau ada orang yang merasa dirinya ini memiliki kelebihan, katanya sudah pantas menjadi nabi, itu orang mungkin gitu, orang mungkin. Tapi ono toh banyak itu kemarin yang sudah mengaku-ngaku menjadi nabi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad wa khatamul anbiya, menjadi nabi yang pungkasan, ya, nabi yang pungkasan. Nah, karena nabi ini diberi wahyu yang berupa Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan untuk umatnya termasuk kita ini, maka kita harus selalu memiliki kepedulian atau memiliki kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bubar, Pak, di dalam kehidupan kita ini orang tuntunan Al-Qur'an itu bubar, Pak, ya. Saestu, Pak, dunia itu cepat kiamat. Nah, sampai kita ini sudah tidak sesuai dengan dalam nilai-nilai Al-Qur'an, maka harapannya nilai itu Al-Qur'an itu tidak cukup dibaca, tidak cukup dihafal, tapi harus ada kajian. Dari mana kita akan mengerti isi Al-Qur'an kalau kita tidak bisa memahami dengan baik? Maka dari sedikit demi sedikit itu penting, ya, untuk kita memahami isi di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, membaca baik, menghafal baik, ya, tapi jauh lebih baik, jauh lebih penting kalau kita ini bisa memahami dengan baik dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit, itu jauh lebih baik, ya. Ya, kita sedikit kata ngeten iki itu penting, menurut saya sangat penting. Maka karena Al-Qur'an itu dititipkan oleh Kanjeng Nabi, tentunya kita harus memiliki kecintaan kepada Nabi mutlak, itu cinta. Lah wujud cintanya ini ya macam-macam. Di antaranya cinta kita kepada Nabi adalah sunnah Nabi. Sedapat mungkin kita ini harus bisa mengikutinya, sunnah Rasulullah, ya. Jadi sunnah Rasulullah kan kathah toh. Sunnah Rasulullah itu kathah. Tapi begini, tidak semua bisa, karena Nabi itu memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Maka itu dikatakan di dalam sebuah syair, ya, Muhammadun basyarun lakal basyar. Itu jadi Nabi itu adalah seorang manusia biasa, namun bukan seperti manusia biasa, ya, bahwa kal yakut, yaitu bainal hajar. Bukan seperti manusia, beliau adalah laksana batu permata mulia di antara bebatuan biasa. Jadi itu Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu ya seperti kita, ya mangan, ya minum, cuman bedanya Nabi itu bisa memanage mangan yang bagus, sing ora iso ditiru awake dhewe. Nah, awake dhewe ini kan Nabi itu mangannya sithik, kalau kita dikit-dikit makan, itu beda. Nabi tidurnya sedikit, kalau awake dhewe
ya kan, dikit-dikit tidur, ngaji wis iso turu kok. Loh, itu kan kelebihan yang luar biasa, ya. Wis ora apa-apa, itu sudah diniati ibadah wis paling apik. Jadi Nabi itu, ya kita ini sama. Nabi itu Muhammadun Basarun. Muhammad itu adalah manusia biasa, tapi ada kelebihannya. Ya, kelebihannya itu adalah yaitu lakal basar, tidak seperti manusia. Ya sama, ya Nabi ya turu, ya pokoknya anu lah, ya sama dengan kita ini, ya. Tapi Nabi itu bisa ngatur, memiliki kelebihan untuk bisa memanage waktu, bisa memanage kelebihan-kelebihan yang lain, ya. Termasuk makan aja bisa ditiru. Awake dhewe apa? Tapi kan sekarang itu beda, Pak. Spirit, ya. Spirit manusia iki sing kadangkala melebihi. Padahal kita itu harus tahu. Ya, harus tahu. Katanya segala sesuatu sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul yang lain aja kan banyak. Misalnya sampai banyak itu yang kalau saya kemarin itu di Solo misalnya ada mantenan itu ya begitu, ya katanya sunnah Rasul gini, sunnah Rasul gini gitu ya. Termasuk ngingu jenggot mawon itu katanya sunnah Rasul gitu. Siji aja diingu, dipelihara gitu. Katanya sunnah Rasul. Sunnah yang lain kan bisa aja toh, tidak harus itu. Termasuk apa meneh salat ya, katanya harus rapat dan lain sebagainya. Ya sunnah. Ya, tapi kan sunnah lain bisa. Nah, dia memahaminya sunnah Rasul itu sangat kurang bisa luas itu. Yaitu sing kacau apa nih sing sunnah Rasul, mengikuti itba Rasul tidak semuanya bisa. Sing iso awake dhewe itu kan itu tadi yang saya sampaikan. Nabi biologis sama, tapi nggak bisa serta-merta itu langsung. Nabi kan poligami, Pak. Apakah kita harus mengikuti? Nggak bisa semuanya, Pak. Nggak bisa gitu. Kata Nijana itu ada makna ya, yaitu al-adil itu. Kalau kita tidak bisa adil, nggak bisa. Diperbolehkan boleh. Nah, adil itu apa? Adil itu adalah namanya al-adil itu ya tidak ke kanan dan tidak ke kiri. At-tawassut fil amroini itu namanya adil. Apakah kita bisa adil seperti Kanjeng Nabi? Wah, enggak bisa. Enggak bisa. Kita enggak bisa. Tapi ada syaratnya, itu adil. Ya. Nah, kalau tidak bisa adil ya fawaqidatan siji wae. Insyaallah sudah cukup. Boleh, Pak, boleh. Tapi sing wangel niku nggih dalam kata-kata al-adil ya. Ya, at-tawassut fil amrain itu namanya adil. Ya ora ke kanan, ora ke kiri. Itu namanya adil. Lah awake dhewe adil masih diburu nafsu, Pak. Ya tidak bisa. Nah, Nabi bisa. Itu kelebihannya. Maka Nabi itu Muhammadun basyarun la kal basyar. Jadi Muhammad itu adalah manusia biasa, manusia yang memiliki kelebihan diberi oleh Allah. Kelebihannya la kal basyar. Ya, tidak seperti manusia. Apa yang tidak seperti sifat-sifat Nabi? Siddiq, fatonah, amanah, dan juga tablik. Itu kan sifat yang selalu melekat. Apa awake dhewe iso? Ya kita ikhtiar untuk mengarah ke sana. Ya paling tidak iso tablik. Ya tablik itu menyampaikan apa yang kita miliki atau amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa saja. Itu adalah memiliki tablik. Sing apik disampaikan. Ya itu namanya tablik. Ya jadi itu yang sifat-sifat Nabi yang luar biasa. Nah, senang seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengikuti sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul. Sunnah Rasul kita ikuti. Nah, ada satu riwayah yang cukup menarik, termasuk kecintaan Nabi meskipun mereka ini kafir. Siapa itu yang mendapatkan keberkahan maulid?
yang bisa merasakan pertama kali itu sapa kira-kira? Abu Lahab, Pak. Abu Lahab itu kafir, Pak. Tapi karena kecintaan dia ini lahirnya Nabi, dia cinta kepada Nabi. Maka di dalam di dalam riwayah diterangkan ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Jadi Abu Lahab itu ceritanya karena dia kecintaan kepada Kanjeng Nabi, kecintaan tok lho, cinta saja. Karena senang ya lahirnya Nabi akan membawa keberkahan di dalam dunia, tetapi dia kafir, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi dia senang. Kalau kan Islam tapi senang. Kan lebih dari itu. Ini di dalam keterangan kitab itu diterangkan jadi berkah dia kecintaan Nabi, yaitu ata annahu fi yaumil isnaini daiman. Dia ini setiap hari Senin itu mendapat keringanan, yaitu apa? Keringanan dosa itu diringankan oleh Allah. Yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Ya, diringankan siksanya ia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kan lebih dari itu sebenarnya. Ya, lebih dari Abu Lahab. Sing Abu Lahab aja seperti itu. Dia yukhaffafu anhu lisurur bi Ahmad. Dia ini selalu mencintai Kanjeng Nabi, maka diringankan siksanya ia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka betapa indahnya ya di dalam tuntunan-tuntunan yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Mari kita ikhtiarkan untuk sedikit demi sedikit, ya kan. Yang penting istiqomah iso bagus, termasuk ada kajian, termasuk nopo mawon, yang penting iso manfaati ibadah untuk diri kita, itu insya Allah akan bisa lahirnya dengan ada keberkahan. Famadzanu bil abdil ladzi tuli umuruhu, apalagi dengan gembiranya yang mulia sepanjang hidupnya. Yang jelas kita ini yaitu merasa senang kalau ada kelahiran ceritane, yaitu Abu Lahab itu senang ada lahirnya Kanjeng Nabi, meskipun saya tidak muslim atau kafir, ceritanya dia senang aja sudah luar biasa. Ya termasuk awake dhewe inilah, kalau punya anak lahir itu kan senang tapi belum tentu apakah ini anak soleh atau anak yang tidak soleh, itu kan nggak ngerti. Tapi kan senang toh kita merasa senang. Ya kados ngoten niku kesenangannya itu. Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam satu riwayah diterangkan yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad, karena dia ini merasa senang maka diringankan siksanya, ia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita ini termasuk selalu cinta terus-menerus kepada Kanjeng Nabi. Kita ikhtiarkan yaitu dengan sunnah-sunnahnya, melalui apa yang disampaikan dan apa yang dititipkan Kanjeng Nabi, yaitu Al-Quran. Mari kita kaji, termasuk pagi hari ini kita kaji di dalam hal ini. Ini namanya kita menyampaikan titipan Kanjeng Nabi kepada umatnya. Monggo kita sikapi dengan baik supaya kita ini akan bisa bertambah wawasan, bisa bertambah ilmu yang tentunya adalah akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan beberapa ayat yang saya baca tadi bisa memberi satu penguatan di dalam diri kita, keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjenengan dalam keadaan sehat, rezekinya dimudahkan keberkahannya, dan juga keluarga kita hadir dalam keberkahan, termasuk amaliyah kita pagi hari ini mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur nuwun kirang langkung nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.